Bisa. Bentar. Nah, jadi fungsi pasar itu sebagai pembentukan harga, kemudian sebagai fungsi distribusi. Dari mana sih fungsi distribusi itu? Dari para penjual di pasar, itu kan tidak semua barang yang dia jual itu barang hasil produksinya sendiri kan, tetapi kan bisa jadi dari tempat lain. Misalnya penjual cabai, dia tidak belum tentu cabai yang dia jual adalah hasil panennya dia, tapi dia bisa jadi beli dari petani cabai kan gitu. Nah, maka pasar itu disebut sebagai juga fungsi distribusi, mendistribusikan semua barang-barang kebutuhan, ya. Jadi misalnya ada cabai, kemudian ada baju kalau di pasar Darmo Trade Center DTC ya. Di DTC itu ada orang jual baju, ada jual tas, ada jual sepatu dan lain sebagainya. Itu bisa jadi barang-barang yang mereka jual bukan buatan mereka sendiri, tetapi ambil dari para produsen, ambil dari pembuatnya gitu ya. Nah, maka pasar menjadi tempat mendistribusikan semua barang-barang yang menjadi kebutuhan konsumen gitu ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai fungsi promosi. Kalau kamu tidak pergi ke pasar atau kalau kamu tidak pergi ke supermarket, ke minimarket, kamu tidak akan tahu bahwa oh ternyata di sana jual ini, oh ternyata ada produk ini gitu ya. Nah, maka pasar itu menjadi fungsi promosi. Ya, penjual di pasar itu kan biasanya menyusun rapi dagangannya, kemudian semuanya dipajang di etalase gitu ya. Penjual sayur itu bahkan menata sayurannya dirapikan, dikelompok-kelompokkan. Jadi cabai di sebelah sini, bawang merah sebelah sini rapi gitu ya. Coba kalau misalnya kalian pernah ikut mamamu belanja ke pasar, coba perhatikan, mama pasti pilih di tempat yang rapi, tempat yang bersih gitu ya, tempat penjual yang menjual dagangannya dengan rapi dan bersih. Nah, itu adalah bentuk dari promosi. Selain itu juga misalnya kalian belanja, kemudian dikasih kantong, kantongnya ini ada nama tokonya. Nah, itu juga bagian dari promosi. Jadi mereka mau mempromosikan tokonya. Supaya nanti kalau orang tanya, kamu dari mana? Dari toko A gitu ya. Beli apa? Beli ini. Oh, barangnya bagus. Nah, kemudian juga kalau misalnya kalian perhatikan, di beberapa toko tertentu itu kalau kalian pembeli baru, dia memberikan kartu nama biasanya. Ya, kartu nama itu diberikan ke kalian dengan harapan kalian akan balik lagi nanti gitu, atau memberikan kartu nama itu merekomendasikan ke orang lain bahwa barang yang kalian beli di sana itu berkualitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pasar itu berfungsi sebagai tempat promosi, tempat distribusi, dan tempat pembentukan harga. Ya, meskipun pasar itu tidak selalu ada tempatnya, tidak selalu harus ada tempatnya. Di mana terjadi transaksi, disitulah ada pasar, gitu ya. Seperti kalau misalnya pasar online, gitu ya. Pasar online itu yang seperti apa sih? Nah, seperti Lazada, seperti Tokopedia, Shopee, itu adalah pasar online, online shop, gitu ya. Kenapa kok dia disebut pasar ya? Karena di sana ada transaksi jual beli, ada transaksi promosi di sana gitu ya, ada transaksi pembentukan harga. Nah, kalau di Shopee mungkin kalian nggak bisa nawar, tetapi itulah harga yang sudah disepakati bahwa si Shopee menetapkan harga itu, kalau kamu sepakat ya kamu beli, kalau nggak sepakat ya kamu nggak beli gitu ya. Nah, itu pasar modern gitu ya, pasar online. Nah, jadi yang disebut dengan pasar itu tidak selalu harus ada gedungnya, tetapi sekali lagi di mana ada transaksi di sanalah ada pasar gitu ya. Sampai di sini dulu fungsi pasar, apakah ada pertanyaan? Untuk fungsi pasar, jadi fungsi pasar ada 3, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke jenis-jenis pasar. Ya, nah di sini ada pasar berdasarkan waktu operasionalnya. Nah, ini sebenarnya apa ini namanya? Kalau GIF ini bisa putar-putar ini tulisan weekend ini ya. Nah, jadi ini karena saya ganti ke PDF. Jadi jenis-jenis pasar itu yang pertama berdasarkan waktu operasionalnya. Berdasarkan waktu operasionalnya itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Ya, pasar temporer. Nah, ini sudah tak kirim di GC belum? Materi ini sudah Bu Isti kirim ke GC belum ya? Jadi waktu berdasarkan waktu operasional, pasar berdasarkan waktu operasionalnya itu yang pertama pasar harian. Nah, pasar harian itu adalah pasar-pasar yang biasanya kalian lihat di sekitar tempat tinggalmu. Itu ada pasar harian, ya, ada pasar harian di mana dia belum ya? Oh, belum saya kirim. Tolong dong kirim. Jadi pasar yang bukanya tuh setiap hari. Ini biasanya adalah pasar setempat, pasar di mana
yang dekat dengan wilayah tempat tinggalmu. Misalnya kamu tinggal di Sepanjang, ada pasar Sepanjang. Kamu tinggal di daerah Wage, ada pasar Wage. Kamu tinggal di daerah Pagesangan, ada pasar Pagesangan. Kamu tinggal di Keputaran, ada pasar Keputaran gitu ya. Jadi itu adalah pasar setempat ya. Nah, pasar setempat ini biasanya dia mendekati pemukiman atau berada di wilayah di mana masyarakat berada gitu ya. Ambil dari kelas 7B di download. Kemudian dia akan sehari-hari gitu ya, bukanya setiap hari. Maka dia disebut sebagai pasar harian. Kemudian ada pasar mingguan. Kalau pasar mingguan ini bukanya seminggu sekali. Nah, di Surabaya saya belum nemu pasar mingguan, tapi kalau di Jogja saya nemu pasar yang dia bukanya hanya pada saat pasaran Pon, Wage, Kliwon gitu ya. Nah, itu ada ya. Kemudian pasar bulanan itu adalah pasar yang ada hanya setiap bulan saja. Nah, ini biasanya ada di dekat-dekat dengan perusahaan atau dengan pabrik gitu ya. Biasanya di dekat-dekat pabrik itu ada pasar yang tiba-tiba ada ketika tanggal-tanggal gajian para buruh gitu ya. Tiba-tiba ada orang jualan di depan pabrik itu, jualan sandal jepit, jualan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mandi dan lain sebagainya di depan pabrik itu gitu ya. Kapan adanya? Adanya ternyata hanya pada saat tanggal-tanggal gajian. Kalau pas tidak gajian nggak ada gitu ya, pasarnya hilang lagi gitu ya. Nah, itu pasar bulanan. Kemudian pasar tahunan itu pasar yang hanya ada setiap tahun saja. Contohnya apa? Contohnya adalah saya punya nggak di sini contohnya ya. Nah, contohnya itu adalah pasar seni ya, pasar seni ada di Jakarta. Biasanya Pekan Raya Jakarta. Jadi yang dimaksud dengan pasar berdasarkan waktu operasionalnya, pasar tahunan itu adalah pasar-pasar yang dibuka atau diadakan oleh tempat-tempat atau daerah di negara kita itu yang sedang merayakan ulang tahun wilayahnya. Jadi PRJ Pekan Raya Jakarta itu biasanya ada di bulan Juni gitu ya, tanggal 22 Juni itu kan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta, maka dia mulai 1 Juni itu ada Pekan Raya Jakarta. Kemudian kalau di mana? Kalau di Surabaya itu ada Surabaya Shopping Festival yang ada setiap 1 Mei sampai 31 Mei. 31 Mei kan Hari Ulang Tahun Surabaya ya. Kemudian kalau di Jogja itu ada ada Festival Kesenian Jogja gitu ya. Festival Kesenian Jogja itu juga 1 tahun sekali gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tahunan. Kemudian yang temporer itu adalah yang hanya sesekali saja ada. Contohnya apa? Basar gitu ya. Kemudian kuliner bangau itu ya. Kuliner bangau itu kan biasanya hanya waktu-waktu tertentu saja, semau-maunya dia, kapan dia mau promo ya dia ini gitu ya. Pelajari gitu ya. Nah, kapan ada gitu ya. Jadi si pasar kuliner bangau ya. Nah, ini. Kemudian pasar berdasarkan luas jangkauan distribusinya. Kalian sudah belajar tentang apa itu distribusi. Distribusi itu adalah menyalurkan barang ya. Bagaimana pasar ini bisa menyalurkan barang lebih luas. Jadi jangkauannya ya. Ini materi pasar sudah dikirim ke GC ya. Nah, di sini contohnya adalah pasar tradisional. Kemudian di sini ada pasar apung. Di sini ada pasar mungkin ini Surabaya Karnival mungkin ya. Kemudian di sini ada ada pasar modern ya, berdasarkan luas jangkauannya. Distribusi itu ada pasar wilayah, pasar lokal atau pasar setempat tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah Sedati kayak saya ya pasar Sedati tadi ya, pasar Sepanjang, pasar-pasar yang dekat-dekat rumahmu. Itu ya luas jangkauan distribusi. Kemudian pasar yang daerah ya, pasar daerah itu ini contohnya pasar apung. Pasar apung ini di Indonesia hanya ada satu, yaitu di wilayah Kalimantan. Di negara lain nggak ada, di wilayah lain nggak ada kecuali di Malang gitu ya, di Museum Angkut itu ada. Dia kan hanya replika ya, replika itu hanya tiruan. Tapi dia di Indonesia pasar daerah itu hanya ada satu pasar apung, yaitu di pasar di daerah Kalimantan gitu ya. Kemudian ada pasar nasional ya. Pasar nasional itu berarti yang di Indonesia hanya ada satu atau dua. Jadi skalanya nasional ya, luas jangkauan distribusi. Yang pertama pasar daerah atau pasar lokal atau pasar setempat. Yang kedua pasar daerah. Nah ya, pasar daerah tadi contohnya pasar apung, kalau di Jogja pasar Beringharjo, kalau di Solo pasar Klewer, kalau di
Semarang Pasar Johar gitu ya, di Kalimantan Pasar Apung. Nah, itu adalah pasar-pasar yang daerah ya, yang jangkauannya daerah gitu ya, seperti di Surabaya Pasar Atom. Nah, kalau kamu ditanya di mana Pasar Atom, pasti hanya di Surabaya, nggak ada di kota lain di Indonesia ini yang namanya Pasar Atom. Pasar Klewer di mana? Pasti hanya di Solo, nggak ada di tempat lain namanya Pasar Klewer gitu ya. Beringharjo di mana? Beringharjo hanya ada satu di Jogja gitu ya. Nah, maka ini disebut sebagai pasar daerah gitu ya. Kemudian pasar nasional. Pasar nasional ini ada dua di Indonesia, yaitu bursa efek ya, bursa saham. Itu hanya ada yang contohnya adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya, bursa efek. Jadi pasar saham ya, yang pasar nasional. Kemudian ada pasar internasional. Pasar internasional itu contohnya pasar tembakau di Jerman gitu ya. Kemudian ada mungkin Indonesia jadi pasar batik juga boleh. Sebentar lagi Indonesia mau jadi pasar nikel karena penghasil nikel terbesar di dunia gitu ya. Nah itu. Jadi contoh-contoh pasar ini ada di buku paketmu, silahkan dipelajari nanti ya contoh-contohnya. Itu contoh dari saya ya. Nah itu. Kemudian berikutnya sampai di sini dulu, apakah sudah jelas untuk pasar berdasarkan waktu operasional dan luas jangkauan distribusi? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi berdasarkan waktu operasionalnya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer. Kemudian berdasarkan luas jangkauannya, ada pasar lokal atau setempat, ada pasar daerah, lalu ada pasar nasional, lalu ada pasar internasional, ya. Nah, itu berdasarkan luas jangkauan distribusinya. Kemudian berikutnya bentuk pasar berdasarkan bentuknya. Berdasar bentuknya itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Ya, pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret itu adalah pasar-pasar yang biasa kalian jumpai. Mau pasar atom, mau pasar tradisional, mau pasar sepanjang, mau pasar buah, mau pasar ikan gitu ya, semua itu adalah pasar konkret gitu ya. Sedangkan pasar abstrak itu adalah bisa jadi pasar modal, kemudian pasar online atau online shop, itu adalah pasar abstrak. Kenapa kok disebut abstrak? Karena penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Kemudian barang yang dijual itu juga pembeli nggak bisa lihat. Pembeli hanya bisa diperlihatkan contoh barangnya melalui foto gitu ya. Nah, sama seperti kalau pameran perumahan gitu ya, pameran mobil gitu ya, kemudian mungkin pameran mesin-mesin industri. Nah, itu biasanya hanya gambar-gambarnya saja yang dibawa ke sana gitu ya, tidak semuanya dipajang di sana. Kan nggak mungkin kalau pameran rumah lalu rumahnya dijajar di etalase, kan nggak cukup. Biasanya ada replikanya ya, ada marketnya gitu ya, atau biasanya pakai brosur ya. Sama seperti misalnya alat-alat kedokteran, itu juga dia pasar dia pasar abstrak gitu ya, karena yang dijual hanya berupa gambarnya saja ya. Nah, penjual dan pembeli tidak terlihat, misalnya begitu ya. Itu pasar berdasarkan bentuknya abstrak dan konkret ya. Kemudian berdasarkan barang yang dijual, itu ada pasar produksi dan pasar konsumsi. Pasar barang produksi dan pasar barang konsumsi berdasarkan barang yang dijual. Di sini ada toko kain gitu ya, toko kain yang besar. Nah, ini adalah pasar produksi, pasar yang menjual input. Input itu adalah bahan-bahan produksi. Kemudian ada pasar output atau pasar yang menjual barang-barang yang siap untuk dikonsumsi. Ya, jadi pasar berdasarkan barang yang dijual itu adalah pasar produksi atau pasar input dan pasar output atau pasar konsumsi ya. Nah, itu jadi berdasarkan jenisnya. Kemudian pasar berdasarkan strukturnya itu hanya ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang dimaksud dengan persaingan sempurna yang seperti apa? Namanya aja persaingan gitu ya, namanya aja sempurna. Berarti pembelinya banyak, berarti ini ada kebebasan gitu ya, kebebasan bersaing. Pembelinya banyak, penjualnya banyak, barang yang dijual banyak gitu ya. Nah, lalu pembeli bebas memilih, lalu pembeli juga mengenal dengan sangat baik barang-barang yang dijual gitu ya. Nah, ini saya beri contoh adalah supermarket. Jadi supermarket merupakan salah satu contoh bentuk pasar persaingan sempurna, di mana di sana banyak sekali barang-barang yang dijual. Ini contohnya saja saya ambil contoh etalase, mungkin ini minuman ya. Nah, minuman, kalau kamu pergi ke supermarket, kamu mau beli sampo aja kan masuk ke lorong yang tempat sampo disusun, samponya dari segala merek ada di sana
gitu ya. Mulai dari apa produksinya Unilever, mulai dari P&G, mulai dari apa Kao, mulai dari Wings, mungkin mulai dari apa merek-merek lain gitu ya. Nah, itu adalah ada di satu tempat ya. Jadi supermarket merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna. Kemudian pembelinya bagaimana? Pembelinya banyak. Penjualnya bagaimana? Penjualnya banyak. Yang dimaksud penjual itu produsennya gitu ya. Barangnya juga banyak gitu ya. Nah, itu kamu mau beli minyak rambut aja kamu bingung milih gitu ya. Mau beli sabun mandi saja bingung milih saking banyaknya di sana gitu ya. Nah, itu adalah contoh pasar persaingan sempurna. Lalu pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar yang hanya memiliki satu pembeli atau satu penjual. Ya, hanya memiliki satu pembeli atau satu penjual atau disebut dengan monopoli. Monopoli itu adalah kalau penjualnya hanya satu, pembelinya banyak, ya. Penjualnya satu, pembelinya banyak, itu adalah monopoli. Contohnya saya buatkan contohnya BUMN. BUMN ini adalah perusahaan-perusahaan milik negara. Jadi misalnya PDAM. PDAM itu dimiliki oleh perusahaan daerah, gitu ya. Yang beli siapa? Semua masyarakat. Dia tidak dimiliki oleh swasta. Kemudian apa? Kemudian PLN. PLN itu adalah listrik, itu juga dikuasai oleh negara, gitu ya. Jadi itu monopoli, pasar monopoli, persaingan tidak sempurna. Karena apa? Kok dikuasai oleh negara? Supaya dapat dimanfaatkan secara merata untuk semua lapisan masyarakat, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya yang punya listrik itu misalnya papanya Nia, gitu ya. Papanya Nia bisa seenaknya kasih harga, ya kan? Misalnya, oh kasih harga di sana sekian, di sini sekian, beda, gitu ya. Jadi dan dia boleh mengatakan kamu nggak boleh beli di aku, bisa begitu ya. Tetapi kalau dimiliki oleh negara itu sesuai dengan Undang-Undang UUD 45 pasal 33 ayat 1 gitu ya, di mana bumi, air beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya. Nah, maka PDAM, listrik itu dimiliki oleh negara ya. Jadi negara kita itu sebagai monopoli. Monopoli apa? Monopoli fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu contoh monopoli. Kemudian oligopoli. Kalau oligopoli itu berarti pembelinya yang satu, ya, pembelinya yang satu, penjualnya banyak. Ini contohnya apa? Contohnya adalah misalnya orang jual alat mesin-mesin kapal, penjualnya banyak, ya, penjualnya banyak mesin-mesin kapal itu, tapi yang beli hanya satu. Yang beli hanya satu siapa? Ya hanya orang yang punya kapal, artinya hanya untuk kapal saja gitu ya. Tetapi kalau monopoli itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Jadi pembelinya yang banyak. Kalau di oligopoli pembelinya yang satu gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu struktur pasar. Berdasarkan strukturnya apakah ada pertanyaan? Ini kita untuk pasar sudah selesai materinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan ke permintaan penawaran. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke apa itu namanya? Permintaan penawaran. Sebentar ya, permintaan dan penawaran. Saya share screen dulu. Permintaan dan penawaran. Mana dia? Bentar ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu untuk permintaan dan penawaran. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Ya, oke ya. Nah, kita bicara tentang permintaan. Tadi Bu Isi sudah sampaikan di depan bahwa permintaan itu berarti dari sisi pembeli ya. Nah, maka permintaan adalah jumlah yang ingin diminta dalam tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kenapa kok dalam tingkat harga tertentu?
Karena untuk tingkat harga tertentu nanti biasanya pembeli sudah tidak mau beli lagi, gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu juga pembeli sudah nggak mau beli lagi, ya. Nah, maka ada dalam tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, itu jadi jumlah yang ingin diminta dalam tingkat harga tertentu dan dalam dan dalam waktu tertentu. Nah, itu pengertian dari permintaan. Nah, permintaan ada 3, ya, jenis permintaan itu ada 3. Yang pertama adalah permintaan absolut, ya. Absolut itu identik dengan pelit, lut, pelit gitu ya. Kamu ingatnya lut, lit gitu ya, pelit. Nah, kenapa kok pelit? Karena ini si pembeli ini hanya pengen saja. Kayak kamu punya daftar keinginan gitu ya, daftar keinginanmu banyak gitu ya, kebutuhanmu juga banyak, tapi nggak juga dibeli-beli. Jadi kamu hanya diangan-angan saja gitu ya, diangan-angan saja pengen ini pengen itu tapi nggak beli-beli. Karena apa? Karena tidak didukung oleh daya beli. Karena apa? Uangnya belum ada gitu ya. Nah, itu disebut dengan permintaan absolut. Kemudian berikutnya adalah pasal potensial. Potensial ini kamu cara mengingatnya P itu adalah huruf P depan itu berarti PHP. Kenapa kok PHP? Karena pembeli potensial itu adalah dia punya uang tetapi dia nggak mau beli. Jadi dia udah jalan-jalan nih ke mall gitu ya. Dia pegang-pegang baju, ditanya sama pramuniaganya, "Mau beli apa, Mbak?" Nggak beli, cuma lihat-lihat doang gitu ya. Atau kamu misalnya ke penjual buah, sudah nawar, "Bang, ini mangganya harga berapa 1 kilo?" Misalnya, lalu 30.000. Tanya doang, nggak jadi beli gitu ya. Nah, itu adalah pembeli potensial. Artinya dia punya uang sebenarnya, tapi dia tidak ingin beli. Ya, nah itu pas potensial PHP. Siapa yang di PHP? Penjualnya di PHP. Karena apa? Pembelinya ini hanya tanya-tanya doang, jalan-jalan doang, nggak beli gitu ya. Nah, itu kemudian pembeli efektif. Nah, yang dimaksud dengan efektif berarti terjadi transaksinya. Ya, dia punya uang, dia punya keinginan beli, lalu belilah dia gitu ya. Ini adalah permintaan efektif ya. Nah, itu jadi dilakukan pembeliannya terjadi ya. Nah, ini. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga barang lain, dan prediksi yang akan datang, prediksi masa yang akan datang, gitu ya. Nah, jadi faktor yang sebentar ya Bu Isti, tak izin dulu karena ini saya harusnya ada rapat sebentar ya. Nah, ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Artinya apa? Kalau barang misalnya kita mau beli masker nih karena ini masa pandemi gitu ya. Harga maskernya itu mahal sekali. Nah, jadi banyak sedikitnya masker yang mau dibeli itu tergantung dari harga barangnya itu sendiri, harga maskernya itu sendiri. Kalau harganya terlalu tinggi ya orang nggak akan mau beli gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tingkat pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat tinggi, kalau uangmu banyak, pasti kamu bisa beli masker berapapun harganya gitu ya. Jadi apa ini namanya permintaan akan masker tetap tidak akan turun. Kemudian selera konsumen. Kalau misalnya masker yang mau kamu beli itu sesuai dengan seleramu, maka kamu akan beli. Tapi kalau tidak, maka kamu tidak akan beli. Nah, ketika kamu mau beli, ketika maskernya sesuai dengan selera konsumen, maka permintaan akan masker dia naik. Tetapi kalau tidak sesuai konsumen, tidak sesuai selera konsumen, maka permintaannya akan turun gitu ya. Jumlah yang mau diminta akan turun. Kemudian harga barang lain. Nah, kalau misalnya kita beli maskernya adalah masker standar yang dari pemerintah yang biasanya kita beli di Alfamart, Indomart yang warna hijau atau biru gitu ya, yang sekali pakai itu ya. Nah, misalnya ada itu harganya mahal dibandingkan kalau misalnya masker kain yang bisa dicuci dipakai lagi, itu lebih murah misalnya itu. Nah, sehingga permintaan akan masker yang standar yang dari pemerintah itu akhirnya dia akan berkurang permintaannya karena orang beralih ke masker yang produk lain gitu ya, tipe lain. Kemudian prediksi masa yang akan datang. Nah, ini misalnya seperti kemarin mau Imlek gitu ya, mau Imlek.
kita tahu bahwa kalau mau Imlek itu pasti harga buah jeruk itu mahal gitu ya. Karena apa? Buah jeruk itu menjadi buah wajib yang ada disajikan di meja ketika makan malam Imlek gitu ya. Sehingga semua orang tahu bahwa nanti di misalnya ini masih Januari gitu ya. Nanti di bulan Februari harga jeruk akan mahal. Nah, maka si pembeli akan berusaha untuk membelinya jauh-jauh hari sebelum Imlek supaya tidak terjadi kenaikan harga gitu ya. Sama seperti kalau misalnya pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM. Nah, kemudian banyak orang ngantri beli BBM supaya nggak kena kenaikan harga di tanggal 1 April misalnya. Padahal ya nanti tanggal 3, 4 April ya pasti akan beli dengan harga yang baru gitu ya. Ngapain susah-susah harus ngantri supaya dapat harga lama gitu ya. Nah, itu jadi prediksi masa yang akan datang itu mempengaruhi banyaknya jumlah permintaan ya. Sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan untuk jenis permintaan dan faktor yang mempengaruhi? Apakah ada pertanyaan? Diam semua berarti nggak ada? Oke, saya lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Hukum permintaan, ya. Nah, hukum permintaan itu jika harga naik, jumlah permintaan turun, dan jika harga turun, jumlah permintaan naik. Ini jelas sekali. Sama seperti yang sudah kita pelajari prinsip konsumen. Konsumen tuh nggak mau rugi. Jadi kalau harga barangnya naik, dia nggak mau beli. Kalau harganya turun, dia mau belinya banyak. Kita itu kalau pergi kemana-mana, mau belanja yang dicari diskon, ya nggak? Nah, kalau pas ada diskon, pasti kita mau beli-beli gitu ya. Tapi kalau harganya naik gitu, kita mikir mau beli nggak jadi gitu ya. Nah itu, jadi jika harga naik, maka permintaan turun, dan jika harga turun, maka permintaan naik. Itu dia berbanding terbalik. Ya, kalau permintaan dalam matematika berbanding terbalik. Nanti di kelas 10 kalian akan belajar, ya, belajar tentang perhitungannya dengan matematika ekonomi, bagaimana dia berbanding terbalik. Nah, di sini ada syaratnya. Titik 2 itu syarat, yaitu ceteris paribus. Apa maksudnya ceteris paribus? Jadi hukum ini akan berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini dia bersifat tetap, gitu ya. Jadi ceteris paribus ini yang membatasi hukum permintaan. Hukum permintaan ini hanya berlaku jika faktor-faktornya ini tetap, ya. Jadi misalnya harga masker adalah 7.000, ya, harga masker adalah 7.000 misalnya. Kita biasa membeli masker itu. Jadi satu kelas 7A, misalnya 35 anak, 36 anak, ini akan membeli masker semua, harga 7.000. Lalu suatu kali harga maskernya naik. Nah, pasti akan berkurang. Yang beli masker tidak 36 lagi, tapi misalnya tinggal 30 orang. Yang 5 orang memutuskan untuk membeli masker merek lain. Nah, maka permintaan akan masker ini berkurang gitu ya, menjadi turun. Karena apa? Sesuai dengan hukumnya, kalau harga naik permintaannya pasti turun gitu ya. Tetapi ketika ada pendapatannya naik, ketika kamu waktu harga masker harganya 7.000, uang sakumu misalnya satu minggu 50.000 satu minggu gitu ya. Tetapi ketika harga maskernya 7.000 dan naik menjadi 8.000 atau menjadi 10.000 dan uang sakumu naik menjadi 75.000 misalnya, nah kamu tetap akan beli gitu ya. Tapi kalau uang sakumu tetap dia harganya naik, maka hukumnya akan berlaku bahwa jika harga naik permintaan turun ya. Tetapi karena pendapatanmu naik, maka hukum itu tidak berlaku. Karena apa? Tetap 36 anak ini beli meskipun harganya naik. Karena apa? Pendapatannya naik. Nah, artinya hukumnya tidak berlaku gitu ya. Jadi ceteris paribus maksudnya adalah jika faktor-faktor yang mempengaruhi ini tetap tidak berubah gitu ya. Nah, itu. Sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan? Saya lanjutkan, belum ada ya. Oke, baik. Ini adalah kurva permintaan. Saya ambil contoh brownies. Tidak perlu kalian hafalkan, tidak perlu kalian apa itu namanya cara menggambarkannya, ini di matematika ada. Kalian hanya perlu tahu berkenalan saja. Jadi kelas 7 itu baru kenalan aja dengan bentuk kurvanya. Jadi ini adalah bentuk kurva permintaan. Berbanding terbalik dia ya. Berbanding terbalik itu gambarnya begini ya. Berbanding terbalik dengan harga. Jadi permintaan itu berbanding terbalik dengan harga. Ya, sekali lagi karena permintaan itu di sisi konsumen, maka jika harga naik maka permintaan turun, berbanding terbalik. Nah, sekarang kita ke penawaran ya. Penawaran itu dari sisi penjual ya. Jumlah yang akan ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, penawaran. Nah, ini
yang mau ditawarkan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan teknologi, biaya produksi, munculnya pesaing, dan harga barang komplementer. Nah, kenapa kok mempengaruhi penawaran? Kamu seorang penjual masker, gitu ya, seorang penjual masker. Di awal-awal pandemi maskernya itu kamu jahit tangan, kamu jahit sendiri pakai tangan bikin maskernya, gitu ya. Kemudian karena ternyata kok pandeminya lama, ya sudah kamu beli mesin jahit. Kamu beli mesin jahit yang mini itu ya, mesin jahit mini itu misalnya. Kemudian itu akan mempercepat pekerjaanmu. Teknologi itu mempercepat membantu kamu menghasilkan lebih banyak masker dibanding kalau kamu menggunakan tangan untuk menjahit masker, gitu ya. Nah, itu jadi kemajuan teknologi ini bisa menambah lebih banyak produksi maskermu. Nah, seorang penjual dia pasti akan menawarkan lebih banyak ketika dia memiliki lebih banyak barang, kan gitu. Ya toh, nggak mungkin dia banyak barang sementara dia santai-santai dia nggak nawarin barangnya, ya nggak mungkin. Nanti nggak laku, nanti penghasilannya nggak bertambah gitu ya. Nah itu jadi ketika ketika memproduksi dengan teknologi itu bisa menambah jumlah barang yang diproduksi, maka penjual pasti akan menawarkan lebih banyak ya, sehingga penawaran naik. Kemudian biaya produksi. Ketika biaya produksinya naik tinggi, maka barang yang akan diproduksi ini entah banyak entah sedikit pasti penjual akan berusaha untuk menawarkan lebih banyak supaya apa? Keuntungannya segera terkumpul, modalnya segera balik lagi gitu ya. Jadi dia akan menawarkan lebih banyak, lebih sering ya. Kemudian munculnya pesaing. Seorang wirausaha dia tidak akan pantang menyerah ketika ada pesaing yang memproduksi barang yang serupa dengan barang yang diproduksinya, dia akan terus menawarkan lebih gencar gitu ya, lebih keras lagi supaya barang yang ditiru oleh pesaingnya ini tetap dia tidak kalah gitu ya. Nah, itu. Kemudian harga barang komplementer. Nah, ini. Jadi yang mempengaruhi adalah harga barang komplementer. Kamu ingat bahwa barang komplementer ini adalah barang pelengkap. Ketika harga ketika banyak orang membeli HP, pasti banyak orang akan membutuhkan kuota. Ya, kuota ini adalah komplementer dengan HP. HP nggak ada kuotanya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi ketika HP banyak dicari di masyarakat sekarang di masa pandemi